Shalom, pagi mari kita sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan anak yang Kau kasihi. Kami masih bisa hidup, kami masih bernapas, kami ada semua karena Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan berkatkan firman-Mu, Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami, dan kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat pertama sampai ayat yang kelima. 1 Korintus 4 ayat pertama sampai ayat kelima. Tuhan ada satu-satunya hakim. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah Bapa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakim aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang dirancangan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, suatu nasihat firman Allah yang sangat baik bagi kita. Kita perhatikan firman Allah pada ayat yang ke-1 dan tekannya pada ayat yang kedua. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepada dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikianlah Bapa mereka ternyata dapat dipercaya. Orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Dulu kita hamba-hamba dosa, ditebus oleh darah Kristus, kita berubah menjadi hamba Kristus. Nah, setelah jadi hamba Kristus, apa yang firman Allah katakan? Kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhir tuntut dari pelayan-pelayan demikianlah Bapa mereka ternyata dapat dipercaya. Sesuatu nilai yang sangat besar dapat dipercaya. Sebagai hamba-hamba Allah dapat dipercaya. Suatu nilai yang sangat besar. Seorang bekerja, kalau dapat dipercaya, itu suatu nilai tambah. Kalau orang bekerja tidak dapat dipercaya, itu suatu nilai yang rendah. Justru betapa penting nilai yang tinggi itu kepercayaan. Dalam bidang apapun, nilai yang tinggi itulah kepercayaan. Kepercayaan. Apalagi dikatakan kepercayaan sebagai hamba-hamba Kristus. Ini penting dan sangat penting. Saudara hamba Kristus atau hamba setan atau yang berdosa, yang menentukan orang kepada diri kita, dapatkah kita dipercaya? Betulkah kita hamba Kristus? Hamba-hamba Kristus. Kalau kita hamba-hamba Kristus dapat dipercaya. Tapi kalau hamba iblis, hamba dosa, gak akan dipercaya. Kenapa orang bisa usaha maju? Karena percaya, modal hanya kepercayaan. Hanya modal kepercayaan. Orang bisa usaha maju karena apa? Bisa besar, bisa menikmati berkat-berkatnya lain, hanya percaya.
Demikian hari ini, dapatkah saudara dipercaya oleh Tuhan? Anak kepercayaan. Ya, ingat, anak kepercayaan, harta kepercayaan, dapatkah dipercaya? Ketika orang beli anak, ternyata anaknya tidak dirawat sedemikian rupa. Ketika diberikan harta, ingat anak sulung, anak bungsu. Ketika diberikan harta, ternyata anak tidak percaya. Dia habis untuk foya-foya. Dia lakukan yang tidak baik. Kenapa? Dia tidak dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, harta itu tidak habis. Karena dia belum siap dipercaya oleh bapaknya. Dia maksakan waktunya, belum waktunya. Karena belum dapat dipercaya, dia paksa, akhirnya apa terjadi? Habis, jadi gembel. Betapa penting. Banyak kali kita menuntut harta dari Tuhan. Dapatkah kita dipercaya harta yang Tuhan berikan hidup kita? Banyak kali harta yang diberikan oleh Tuhan banyak disalahgunakan, foya-foya, hidup yang tidak baik, sebagaimana anak bungsu. Jadi katakan dalam firman Tuhan, dia foya-foya, dia main dengan pelacur-pelacur, dan akhirnya jadi gembel. Karena apa? Dia kepercayaan diberikan oleh bapaknya disalahgunakan. Demikian juga Tuhan juga akan memberikan harta saudara, berikan harta duniawi yang banyak, tergantung dapatkah jadi percaya. Dapatkah saudara dipercaya oleh Tuhan? Oh, saya dipercaya. Belum tentu. Ternyata setelah diberikan harta disalahgunakan. Ya, disalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Berapa banyak pegawai setelah diberikan kepercayaan, ternyata dia salah gunakan. Berapa banyak kehidupan orang, anak Tuhan, ketika diberikan harta kepercayaan, disalahgunakan. Justru kita penting kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga orang ketemu kita hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kristus yang dapat dipercaya. Dia akan lihat, oh iya, kita hamba-hamba Allah. Maka kita jangan nuntut terlalu tinggi dari Tuhan. Kalau dapat dipercaya, apapun Tuhan siapkan berkat yang lain. Jiwa-jiwa sebagai hamba-hamba Allah, harta juga akan diberikan, anak dan segalanya diberikan, hanya modal kepercayaan. Amin. Betapa penting kepercayaan yang kau berikan hidup kami. Ampuni dosa kami. Banyak kali kami salah menggunakan kepercayaan yang kau berikan. Oh, kau berikan hari ini, kau ingatkan kami. Kami percaya kami mau berubah. Berkat-berkat yang kau berikan, kami tidak salah gunakan. Kami pakai baik makan minum semua untuk mulia nama Tuhan. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi selamat, pulang selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI. Dia hamba-hamba Allah. Biarlah percayaan Tuhan yang kau berikan pada mereka. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak main-main Tuhan. Bahkan kami percaya, sekalipun tahun politik, Tuhan tetap pelihara buat bangsa kami Indonesia. Umat Kristiani tetap terpelihara karena bertemu dengan air sumber segala-galanya dalam hidup mereka semua. Sebab Engkaulah air hidup, Engkaulah penolong hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.